Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, baru malam ini, kali ini saya upload video lagi sahabat. Tapi sekarang saya bersama istri saya nih sahabat. Ya sayang ya, kadang banyak yang bertanya, ujuk-ujuk nikah, tiba-tiba nikah, pada heran sahabat. Kenapa sih kok tiba-tiba nikah gitu kan? Padahal nggak pernah posting, ceweknya siapa, orang mana, tiba-tiba nikah. Ya itulah emang harus kayak gitu sahabat. Jadi kalau pacaran itu ya harus diam-diam, jangan dipublikasikan. Kalau publikasikan, iya nih jadi, nih nggak jadi, ya dapat malu doang. Nah, jadi jangan sok payu, sok ganteng. Jadi sok payu, sok ganteng, publikasikan ini pacar saya, ini kekasih saya gitu kan di Facebook, di mana-mana. Udah nggak zaman, sahabat. Terus ujung-ujungnya nggak jadi juga. Ujung-ujungnya nggak jadi, mending kayak kita sayangnya. Iya. Jadi kita pacaran diam-diam, ya kan. Tapi kita selalu berdoa bareng untuk segera disatukan dan alhamdulillah akhirnya menikah, sahabat. Ya memang terkesannya itu apa ya, ujug-ujug gitu kan kalau yang nggak tahu. Tapi kalau yang tahu kan enggak, sahabat. Jadi buat sahabat semua, memang konsep kita dalam mencari jodoh itu tidak boleh dipublikasikan saya. Emang harus rahasia, ya enggak? Karena yang sifatnya seksual gitu kan, ya bukan. Artinya pacaran itu kan sifatnya kan seks. Jadi yang sifatnya seksual itu emang harus privasi. Nggak boleh dipublikasikan, itu nggak boleh. Nah, kecuali nikah, nah itu baru. Tapi kalau belum nikah, ya nggak boleh. Orang cerai aja di pengadilan agama itu kan privasi sifatnya. Nggak boleh ada orang nonton, itu nggak boleh. Karena itu masalah pribadi, sahabat. Kecuali pengadilan negeri, nah itu baru semua orang boleh nonton. Nah, karena saya orang hukum, sahabat ya, jadi bicaranya agak ke pengadilan-pengadilan. Emang kayak gitu. Jadi memang alangkah lebih baiknya ya mencari jodoh itu dalam kita selektif, ya kan. Yang cewek memilih cowok, yang cowok juga memilih cewek. Tidak selayaknya, tidak sepatutnya untuk dipublikasikan. Bener nggak sayang? Contohnya istri saya juga kan, dia kan pasti punya masa lalu juga kan dia. Bener nggak? Iya. Pasti punya pacaran kan? Punya pacar kan? Dulu punya. Mas juga punya kan? Lah iya. Nah iya. Ya, Sama aja. ya Mas juga punya, ada juga punya kan sama. Ya kita sama-sama pernah pacaran kan. Akan tetapi itu kan masa lalu. Dan setelah menikah itu tidak layak kita membicarakan masa lalu sayang. Tapi setelah nikah itu yang sangat layak dan sangat patut adalah kita membicarakan masa depan, bukan masa lalu. Karena kalau bicara masa lalu tidak akan ada habisnya sayang. Tapi kalau bicara masa depan, ya sama, nggak akan ada habisnya. Akan tetapi orientasi daripada orang hidup itu kan ke depan, bukan ke belakang. Nah, gitu sahabat ya. Mungkin apa ya? Eh, kalau orang nikah itu terkesannya cepat, misalkan kayak kita itu terkesan cepat, sangat terburu-buru barangkali ya. Sebenarnya enggak juga. Karena saya menikah itu dalam di usia 28 tahun, sahabat. Kalau istri 24 tahun. kemarin 24 sayangnya. Iya. 24 tahun. Jadi antara 28 dan 24 itu ya angka yang sangat cocok lah, sahabat. Selisih 4 tahun. Selisihnya 4 tahun. 4 tambah 4, 8. 28.
Jadi sangat ideal gitu. Justru kalau misalkan yang laki-lakinya terlalu tua, misalkan lebih dari 10 tahun atau 11, 12, justru malah nggak ideal. Nggak idealnya apa? Nggak idealnya itu ya karena selisihnya terlalu banyak dalam usia itu. Nah, makanya idealnya nikah itu apa? Idealnya nikah itu adalah usia yang kurang lebih ya Selisih. yang penting laki-lakinya lebih tua. Iya. Jadi Tapi entah jangan ketuaan gitu tapi kan? jangan ketuaan, betul. Yang penting lebih tua asal jangan ketuaan. Paling enggak ya selisih setahun, 2 tahun, 3 tahun, idealnya 4, 5, 6. 4, 5, 6 itu udah ideal itu, tapi 7, 8, 9, 10 sebenarnya udah tua, tapi nggak terlalu tua-tua banget. Kalau seumuran gimana sayang? Seumuran seumuran sebenarnya kurang ideal, kurang ideal. Karena apa? Karena yang namanya perempuan itu tingkat kedewasaannya itu lebih tinggi gitu. Jadi di saat laki-laki dan perempuan itu nikah di usia yang sepadan, misalkan usia 25 dan 25, itu si perempuan kedewasannya lebih tinggi, dia berpikirnya lebih jauh ke depan, sementara si laki-laki itu masih agak kekanak-kanakan. Iya. Nah, itu. Oleh karenanya, kenapa laki-laki itu harus lebih tua? Karena untuk mengimbangi daripada kedewasaan si perempuan. Gitu, sahabat. Gitu deh, ya. Iya. Nah, iya. Tapi kalau misalkan laki-laki lebih muda, Muda. ya itu nggak bagus. Karena apa? Karena secara kedewasaan, secara pikiran itu ketinggalan gitu si laki-laki. Jadi kalau Tapi kan kadang gini sayang, nggak apa-apa suami saya usianya lebih muda, tapi ya pemikirannya dewasa kok gitu. nggak ada yang suami lebih muda itu dia lebih dewasa, terkecuali karena faktor lingkungan atau pergaulan yang mungkin iya bisa, akan tetapi kurang ideal. Kurang ideal karena apa? Karena yang hakikatnya si laki-laki itu menjadi pelindung, menjadi imam, tapi dia lebih muda dari si perempuan, ya kurang ideal gitu kan. Kalau secara fisik misalkan saya, secara fisik laki-lakinya lebih muda, perempuannya lebih tua. Ya oke pikirannya ideal karena dia pergaulannya itu emang sama orang-orang dewasa gitu kan. Tapi secara fisik nanti lambat laun, usia semakin bertambah, 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 si perempuan itu cepat tua biasanya. Meskipun usianya itu lebih muda, tapi dia cepat tua secara fisik. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki semakin usianya bertambah, dia malah semakin keren biasanya. Laki-laki itu beneran. Semakin kelihatan tampan. Iya, semakin kelihatan tampan, semakin kelihatan berwibawa. Kalau laki-laki Iya. gitu, ya kan? Kalau laki-laki gitu. Tapi kalau perempuan, Kalau perempuan perempuan itu cepet cepet apa ya, berubah cepet tua, tuanya iya, itu cepet ya, secara kenapa fisik ya? itu. Makanya kalau laki-lakinya itu lebih muda, ya takutnya dikhawatirkan itu kan terjadi perselisihan, sudah antara senang nggak senang itu banyak nggak senangnya gitu kan. Iya. Jadi lebih milih yang perempuan yang lebih muda, nah gitu mudorotnya gitu. Nah, oleh karenanya perihal nikah itu sayang, jadi memang idealnya itu ya laki-laki lebih tua, syukur-syukur ya 2, 3, 4, 5, 6 itu ideal, ya kan. Selebihnya itu tua, ya boleh-boleh saja asal jangan lebih dari 10 tahun selisihnya. Dan laki-lakinya lebih tua, perempuannya lebih lebih muda. Itu. Kita 28, istri saya 24. Ini ideal, tapi kita sudah berjalan 6 bulan sayang ya. Sebulan. 7 bulan. Kita sudah berjalan 7 bulan, tapi Allah belum memberikan yang kita harapkan. Mudah-mudahan sahabat ya, besok-besok, ya bukan besok-besok, besok. Nah, kita sudah dikasih sayangnya. Amin. Karena apa? Karena memang yang namanya anak itu sebuah karunia juga dalam keluarga dan menjadi pembuka rezeki, memperlancar rezeki juga.
gitu. Karena emang tujuan dan hakikat nikah itu kita melanggengkan keturunan. Iya. Al-muhafadzatu ala nasl, untuk menjaga keturunan. Kalau orang yang nggak nikah, dia berarti tidak melaksanakan daripada al-muhafadzatu ala nasl, tidak menjaga keturunan. Jadi keturunannya nggak ada, mandek di dirinya. Iya. Nah itu artinya orang yang tidak menjaga keturunan, sahabat. Nah makanya orang yang menikah itu adalah orang yang menjaga keturunan, melaksanakan daripada al-maqasidus syariah, maksud daripada diperintahkannya syariat Islam, yaitu menjaga keturunan. Dan nikah juga itu sunnah, sayang. Kata Nabi, an nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, kata Nabi. An nikahu sunnati, nikah itu sunat, apa, nikah itu sunnahku, kata Nabi. Tapi faman rogiba an sunnati falaisa minni. Faman rogiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, kata Nabi, ya maka dia bukan termasuk daripada golonganku. Ya buat sahabat yang nggak mau nikah nggak apa-apa, tapi asal jangan membenci nikah, jangan benci kepada orang yang menikah, nggak boleh. Ya kan, misalkan naudzubillah sahabat, ya misalkan naudzubillah sahabat ini ada yang kelainan, misalkan sukanya sama sejenis sehingga nikah itu nggak suka gitu kan, ya nggak apa-apa, asalkan jangan benci sama orang yang menikah. Karena an nikahu sunnati, apa sayang, paman rogiba an sunnati falaisa minni, kata Kanjeng Nabi gitu, bukan golonganku. Terus itu kadang kan ada yang apa ya, kalau sering putus cinta gitu, terus jadi Apa? putus asa, nggak mau Cari. iya, nggak mau cari jodoh lah, udah benci sama laki-laki lah, jadi kan dia kan kayak mau nikah pun nggak mau gitu. Gimana tuh? Gitu. Jadi resepnya, kalau ada sahabat yang misalkan trauma dengan masalah cinta gara-gara dia diputusin gitu kan, sehingga sulit untuk menerima laki-laki lain, cara satu-satunya itu harus memaksakan daripada perasaannya, sahabat. Misalkan jangan dituruti terus perasaan kita. Iya benci dong, terus. nggak boleh. Nggak boleh ya, sayang? Nggak boleh, apalagi sampai usianya itu semakin bertambah. Perempuan itu kan misalkan 24, wah gara-gara galau nggak mau nikah sampai 24, 25, 26, 27, 28, wah Kalau jangan nggak sampai. dipaksa kan nggak akan terobati itu ya. Nggak akan terobati. Nah oleh karenanya kebanyakan perempuan saya. Iya, Kebanyakan perempuan. kayak gitu. Nah oleh karenanya paling nggak maksimal usia 25. Kalau misalkan masih ada perasaan buat belum seneng kepada laki-laki, paksa. Yang penting dia baik, dia sopan, dia agamanya bagus, udah mau aja dulu, mau gitu kan, mau aja dulu, ya doyan lah, yang penting masalah ada hati, timbul perasaan, itu ya berjalannya waktu ya, berjalannya sayang. waktu, nomor sekian gitu kan, nomor sekian. Yang penting yaitu orangnya baik, sopan, terus agamanya bagus, insya Allah dia bisa baik juga. dari keluarga yang baik juga. Dan pastinya yang namanya jodoh itu, sayang, pastinya jodoh itu adalah cerminan daripada diri kita. Insya Allah kok kalau diri kita itu baik, pasti akan dapatnya orang yang baik juga. Tapi kalau diri kita amburadul, jelek, ya pasti nanti jodohnya juga amburadul dan jelek juga gitu kan. Makanya kalau pengen dapat jodoh yang baik, diawali dari diri kita, sahabat. Diri kita harus baik dulu gitu, sayang ya. Iya. Harus menjadi pribadi yang membanggakan dulu, yang baik lah pokoknya, secara keilmuan, secara semuanya gitu kan, terutama secara pemahaman gitu kan, dari segi karakter gitu kan. Kadang kan ada orang yang karakternya itu nggak baik gitu kan, doyan mabuk, terus nggak sopan apa, tapi pengen punya pasangan yang pengen punya pasangan yang syarifah gitu.
Yang ngimpi mana mungkin Sarifah mau sama orang yang karakternya gitu, ya enggak? Iya. Enggak mungkin. Nah, jadi gitu. Itu namanya apa sayang? Namanya Kafa'ah. kesetaraan, sahabat. Ya mungkin saja kalau dia mau memperbaiki diri. Iya, ya kalau memperbaiki diri juga butuh proses yang sangat lama Lama. karena memang nggak mudah gitu kan. Iya. Mengasih hati kepada orang itu nggak mudah. Kita aja kan sampai bisa bersatu itu kan prosesnya panjang kan. Panjang banget. Prosesnya panjang banget. Panjang banget. Lika-likunya juga dahsyat banget, ya enggak? Ya. Kemarin terjangan demi terjangan, pokoknya udahlah, udah tak laluin semua lah saya. Sampai pada titik yang sekarang itu, ya alhamdulillah Alhamdulillah saya. banget. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ya semakin lancar, semakin tambah berkah sahabat ya. Minta doanya sahabat. Buat kita semua, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh juga cepat diberikan jodoh. Amin. Itu sahabat ya. Sudah berapa bulan ini nggak ngisi video? Ada 4 bulanan kayaknya. Lebih. Di channelnya Mas. Lebih ya? Lebih lah. 4 bulan. Setelah kita nikah emang udah. Oh iya ya, lebih ya. Udah, Iya. udah berbulan-bulan, 6 bulan lah ya ada lah. Mas baru ngenalin adik sekarang kan? Iya. Iya. Oke, cukup dulu sayang ya. Iya. Ya. Mungkin sekian dulu sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.